Wijiati. Bertemu lagi dengan saya Reni Wijiati dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan. Nah, baiklah, di sini pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pengorganisasian pendidikan. Organisasi merupakan sistem sosial yang teratur di mana individu bekerja sama secara terkoordinasi. Nah, untuk mencapai tujuan bersama, di sini berikut ini ada beberapa definisi menurut para ahli. Nah, ada 3 definisi. Yang pertama yaitu Stoner, Freeman, dan Gilbert 1995. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, organisasi adalah alat yang memungkinkan individu bekerja sama dalam kelompok dengan pembagian tugas dan perannya untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua itu menurut Stephen P. Robbins 2003, organisasi didefinisikan sebagai kesatuan sosial yang secara sadar dikoordinasikan dengan batasan-batasan yang jelas dan bekerja secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama. Dan untuk yang terakhir, menurut Chester L. Bernard 1938, organisasi adalah sistem kerjasama antara 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang tidak bisa diraih sendiri oleh individu tersebut. Nah, secara umum, organisasi itu melibatkan pembagian peran, tugas, dan kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Oke, selanjutnya yaitu pengorganisasian. Jadi, organisasi dan pengorganisasian itu ada sendiri-sendiri penjelasannya. Oke, pengorganisasian adalah proses manajemen yang melibatkan pengaturan tugas, tanggung jawab, dan sumber daya di dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Baik, di sini ada beberapa tahapan pengorganisasian, yaitu menetapkan tujuan, terus melakukan koordinasi. Menetapkan tujuan itu mengelompokkan tugas berdasarkan fungsi atau kriteria tertentu, terbentuknya struktur organisasi yang jelas, dan mendelegasikan wewenang. Nah, yang kedua itu melakukan koordinasi agar semua unit bekerja secara sinergis. Baik, selanjutnya yaitu tujuan pengorganisasian. Ada beberapa tujuannya. Yang pertama, menggunakan sumber daya secara efisien, menciptakan hubungan kerjasama yang jelas, menentukan tanggung jawab dan kewenangan, dan yang terakhir itu menyusun strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Baik, selanjutnya pengorganisasian dalam pendidikan. Mengelola tenaga pengajar dan staf, mengorganisir kurikulum dan jadwal, terus koordinasi dengan orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk keberhasilan pendidikan. Sedangkan pengertian pendidikan adalah proses pembelajaran yang melibatkan interaksi antara pendidik dan peserta didik dengan tujuan mengembangkan potensi intelektual, moral, dan keterampilan individu agar siap berperan dalam masyarakat. Pendidikan tersebut itu mencakup pengembangan sikap, nilai-nilai, serta perilaku dan berperan penting dalam membentuk karakter dan keterampilan individu untuk kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Baik, pendidikan bisa terjadi di lingkungan formal dan non-formal maupun informal. Baik, di sini ada definisi pendidikan. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah proses membimbing dan mengajar peserta didik agar mereka dapat menjadi manusia yang mandiri dalam kehidupan masyarakat. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Sedangkan menurut Dewey, pendidikan merupakan proses rekonstruksi pengalaman yang terus berkembang melalui interaksi sosial. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sisdiknas, pendidikan adalah usaha sadar atau dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran yang memungkinkan
peserta didik mengembangkan potensi diri secara aktif. Nah, di sini ada tujuan pendidikan. Yang pertama, mengembangkan potensi intelektual, emosional, dan sosial individu. Yang kedua itu membentuk karakter dan nilai-nilai moral yang positif. Yang ketiga, mempersiapkan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja. Dan masih banyak yang lainnya. Untuk jenis-jenis pendidikan itu ada formal, informal, maupun non-formal. Yang formal itu berjenjang dan terstruktur seperti sekolah dan universitas. Kalau pendidikan non-formal itu dilakukan di luar sistem formal seperti pelatihan keterampilan dan pendidikan di kesetaraan. Nah, selanjutnya yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal itu pembelajaran yang berlangsung di luar sekolah, biasanya di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Untuk yang terakhir yaitu komponen dalam pendidikan. Jadi ada 4 komponen dalam pendidikan. Yang pertama itu peserta didik, yang kedua itu pendidik atau pengajar, yang ketiga itu kurikulum, dan yang terakhir itu adalah fasilitas. Jadi peserta didik adalah individu yang terlibat dalam proses pembelajaran. Sedangkan yang kedua tadi adalah pendidik. Pendidik adalah guru atau dosen yang membimbing dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu kurikulum. Kurikulum itu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan metode pembelajaran. Sedangkan yang terakhir adalah fasilitas. Fasilitas itu berupa sarana dan prasarana yang mendukung proses pendidikan atau pembelajaran di sekolah, seperti tempat belajar atau sekolahan, laboratorium, dan tempat teknologi. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.